Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap di rumah aja ya. Halo guys, masih di rumah aja kan? Jangan kemana-mana ya. Ada virus corona. Banyak sekali kegiatan bermanfaat yang dapat kita lakukan selama di rumah aja. Oh iya, udah cuci tangan belum? Sebelum menonton video ini, cuci tangan dulu ya. Udah, beneran cuci tangan kan? Sudah apa belum cuci tangannya? Cepetan ditungguin nih. Nah, gitu dong. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan ya. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya. Selamat menyaksikan. Ayo, semuanya diharapkan berkumpul. Kita udah mulai mau take video. 1, 2, 3. Kamera, roll action.
dari Jambi ke Bulian hendak membeli kayu jati. Selamat datang hadirin sekalian, semoga berkenan di tempat kami. Kayu jati dibawa ke Bulian, perginya pagi sampainya malam. Selamat pagi hadirin sekalian, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Ibu Dr. Haja Fadila MPDI. Yang terhormat Bapak Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Bapak Ridwan MPC Psikolog. Yang terhormat Ibu Dosen Pembimbing Mata Kuliah Seni Bercerita, Ibu Vicky Nurmandasari MPD. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi mempersembahkan cerita rakyat Jambi yang berjudul Legenda Ciupi. Marilah kita sama-sama menyaksikan cerita rakyat Jambi yang berjudul Legenda Ciupi. Selamat menyaksikan. Di Bukit 12 kita merakit kato, harapan mulyo untuk generasi masa depan. Bersatu dan hidup tentram adalah pilihan kita. Mari jaga kerukunan, jauhi pertentangan dan kekerasan. Bumiku, Bumi Melayu, karya Bima Formadenusa. Kutuliskan sajak ini dengan tinta air mata, sembari kulihat bumi Melayu yang murung wajahnya. Kubuaikan nada, kuselimuti irama, mendengar bisik bumi Melayu yang kehilangan orang-orangnya. Kuhadirkan puisi pada bait kerinduan bumi Melayu yang rindu akan jati dirinya. Syair, mantra, petua adat tak lagi berkumandang. Gurindam yang teragungkan kini telah terasingkan. Jaring laba-laba memeluk erat hikayat di peti kosong. Oh benar, peti itu kosong, gelap tak berlentera. Hikayat itu berteriak keras agar suaranya lebih luas dari kesepiannya. Lalu, di mana manusia-manusia itu? Kaki mereka tak berpijak di rumah adat, bersenggama dengan gemerlap kota, bermandikan kelap-kelip cahaya jalanan. Haramkah baginya berpijak di sana? Rumah yang kau sangka gubuk derita itu adalah tempat berteduhnya moyang saat air Tuhan basahi dunia. Ada pula yang pergi jauh berkelana mengembara, tak tertinggal sedikit pun bayangan darinya. Lihatlah, Melayu kini sedang layu. Lihatlah, Melayu kini sedang merindu. Seperti tak ada batas bagi para pengembara itu. Hamparan gunung-gunung seberang, pemisah pengembara yang hilang. Lalu, ku dengar isakan tangis hang tua dari liang lahat bumi.
melihat buminya yang subur dan makmur kini tak lagi mangsur. Melihat orang-orang pergi namun tak kembali. Kapalmu sedang terombang-ambing Lasmana. Hamparan dunia adalah badai yang ingin menenggelamkan kapalmu. Kini patuah tinggallah patuah, sumpah tinggallah sumpah. Kisah legenda Ci Upik. Alkisah, tersebutlah seorang gadis cantik jelita tinggal di pesisir negeri Padang. Kulitnya putih bagai kapas, rambutnya hitam bagai sungai yang memantulkan cahaya di waktu malam. Sementara senyumannya sangat memikat jiwa. Bila ia memakan sirih dan menelan air sepahnya, maka tampaklah air sirih yang berwarna merah tersebut mengalir melalui kerongkongannya. Gadis cantik itu bernama Ci Upik. Ci Upik tinggal bersama seorang nenek yang sangat mencintainya, dan begitu pun sebaliknya. Ci Upik hidup dalam kemiskinan, namun ia tak pernah mengeluh dan selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Selain memiliki wajah yang cantik jelita, Ci Upik juga memiliki sifat yang baik hati, rajin, dan suka menolong sesama manusia. Setiap hari ia melakukan pekerjaan rumah dengan senang hati. Terkadang, ia juga membantu sang nenek menjual kayu bakar di pasar. Namun, saat Ci Upik hendak membantunya, si nenek justru menolak dan menyuruhnya untuk menjaga rumah saja. Itulah sebabnya tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Ci Upik. Orang-orang hanya tahu bahwa jauh di pesisir pantai tinggallah seorang nenek penjual kayu bakar. Meski demikian, Ci Upik tak pernah kehabisan akal. Ada saja usaha yang dilakukannya untuk membantu sang nenek. Salah satu cara yang dilakukan olehnya yaitu menanam berbagai jenis buah dan sayur di pekarangan rumah mereka. Buah dan sayur tersebut tumbuh subur, sehingga rumah mereka tampak seperti perkebunan dari kejauhan. Ci Upik tak pernah pelit kepada siapa saja yang datang ke rumahnya. Walaupun ia dan sang nenek hanya mengandalkan hasil kebun dan penjualan kayu bakar. Sang nenek selalu mengajarkannya untuk berbagi rezeki kepada orang lain. Nasihat itu pun selalu dipegang teguh oleh Ci Upik. Suatu hari, Ci Upik dan nenek kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah seorang kakek yang tampak sangat lelah dan haus. Ia berjalan terhuyung-huyung menuju rumah Ci Upik. Ci Upik yang melihat kakek itu segera memberi pertolongan. Lalu, ia masuk dan mengambil beberapa macam buah, 1 piring nasi, dan 1 gelas air minum untuk kakek tersebut. Kakek tersebut menerima pemberian Ci Upik dengan senang hati. Terima kasih nak, engkau telah menolongku, padahal kita tidak saling mengenal. Tidak apa-apa, Kek. Aku senang bisa membantumu. Namun, apa gerangan kakek hingga sampai ke sini? Aku tersesat nak, aku telah lama bertapa di hutan dan tak ingat jalan pulang menuju tempat asalku. Apa yang dapat aku lakukan untuk membantumu, Kek? Terima kasih nak. Jika tak keberatan, aku meminta beberapa buah lagi dan meminta sebungkus nasi sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan. Baiklah, Kek, tunggu sebentar di sini. Apa yang hendak kakek lakukan? Aku akan mencoba menyusuri pantai ini. Kemudian si kakek mengeluarkan bungkusan kecil dari sakunya. Ia memberi bungkusan tersebut kepada Ci Upik seraya berkata, Ambillah ini nak, aku memberi bungkusan ini dengan tulus. Apa ini, Kek? Lalu, ia pun membuka bungkusan pemberian si kakek. Ternyata,
bungkusan itu berisi biji-bijian. Namun, sebelum sempat Cik Upik mengucapkan terima kasih, si kakek telah menghilang secara tiba-tiba. Hei, kemana perginya kakek tadi? Tidakkah seharusnya ia memberitahuku? Biji-bijian apa ini? Upik menyimpan bungkusan itu di sakunya. Ia kembali membersihkan rumah dengan perasaan bingung dan was-was. Pada hari berikutnya, Cik Upik bersama neneknya pergi ke hutan mencari kayu bakar. Sebagian kayu bakar yang mereka dapatkan akan dijual di pasar atau ditukar dengan beras. Sedangkan kayu bakar sisanya akan mereka gunakan untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Hutan yang menjadi tempat untuk mencari kayu tidak jauh dari rumah mereka. Mereka pun telah memahami situasi hutan tersebut. Dalam hutan itu, terdapat banyak rusa dan berbagai jenis burung. Selain itu, ada juga buah-buahan yang tumbuh di dalamnya. Setelah banyak kayu bakar yang dikumpulkan oleh Cik Upik dan nenek, mereka pun duduk di bawah pohon mangga yang lebat buahnya untuk beristirahat. Sesekali, buah mangga yang sudah matang jatuh dari tangkainya tepat di hadapan Cik Upik dan neneknya. Sehingga mereka dapat menikmati buah mangga itu secara cuma-cuma. Ternyata, tidak jauh dari tempat mereka beristirahat, ada seorang pangeran yang sedang memperhatikan tingkah laku mereka. Sang pangeran bersembunyi di balik pohon besar agar tidak ketahuan oleh Cik Upik dan neneknya. Ia terpesona melihat kecantikan Cik Upik, sehingga lupa bahwa tujuannya ke hutan adalah hendak berburu rusa dengan panah yang berada di punggungnya. Wah, cantik sekali gadis itu, gumam sang pangeran di dalam hati. Ia merasa bingung mengapa di dalam hutan seperti ini ada seorang gadis cantik jelita. Bahkan, tak pernah sekalipun ia temui gadis secantik Cik Upik. Hari semakin petang. Sang nenek dan Cik Upik siap-siap untuk kembali ke rumahnya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada yang mengikuti mereka secara diam-diam. Pangeran tersebut berjalan mengendap-endap, sebab ia tak ingin keberadaannya diketahui oleh Cik Upik dan sang nenek. Setelah mengetahui tempat tinggal Cik Upik, pangeran tersebut kembali ke perkemahannya di tengah hutan bersama para prajurit. Malam harinya, sang pangeran tak dapat tidur nyenyak. Wajah cantik gadis yang ditemuinya tadi selalu terbayang, hingga ia ingin sekali meminang gadis tersebut. Anda punya masalah rambut rontok, kata Mbean. Tenang, kami punya solusinya untuk Anda. Dengan menggunakan sampo dari Batrisya Herbal yang membantu menjaga dan menutrisi kulit Anda bisa mendapatkan produk ini di IG-nya Ilis_Sutad. Hei, bulu balang, kemarilah kau. Apakah kau tahu siapa wanita yang menghuni rumah kecil di pesisiran pantai sana? Tahu hamba, ia adalah seorang nenek yang penjual kayu bakar. Selain si nenek, adakah wanita lain yang tinggal di rumah pesisiran pantai ini? Sepertinya tidak ada, pangeran. Si pangeran merasa bingung. Ia yakin telah melihat seorang gadis cantik jelita sore kemarin. Ia pun berniat untuk bertemu sang gadis pada keesokan harinya. Keesokan hari pun tiba. Sang pangeran pergi menuju rumah Cik Upik tanpa ditemani oleh seorang bulu balang. Ia pun menyamar sebagai seorang rakyat jelata. Ia hendak memastikan bahwa apa yang dilihatnya kemarin adalah benar. Saat tiba di tempat yang dituju, sang pangeran melihat seorang nenek sedang merapikan tumpukan kayu bakar di samping rumahnya. Ia pun mendekati nenek itu. Si nenek yang tak menyadari kehadiran sang pangeran terkejut melihat seorang pemuda berdiri di sampingnya, seraya melepaskan kayu yang sedang digendongnya. Siapakah engkau, wahai anak muda?
kenapa engkau bisa sampai datang kemari? Saya bujang kelana, Nek, lantaran tersesat, terpisah dari rombongan saat berburu dalam hutan. Oleh karena merasa kasihan, sang nenek pun menyuruh pangeran untuk masuk ke dalam rumahnya dan memanggil Ci Upi untuk membawakan makanan dan minuman. Tak lama kemudian, Ci Upi pun keluar membawa makanan dan minuman dan makan bersama pangeran dan nenek. Kemudian, sang nenek yang iba melihat keadaan sang pangeran mengizinkan untuk pangeran tinggal bersama dengan mereka. Pangeran pun merasa sangat bahagia sebab ia memiliki kesempatan untuk lebih mengenal Ci Upi. Setiap hari, pangeran membantu nenek mencari kayu bakar dan membantu Ci Upi menyelesaikan pekerjaan rumah. Sehingga ia semakin memahami watak Ci Upi. Suatu hari, pangeran berniat ingin kembali ke istana. Ia hendak meminta restu kedua orang tuanya untuk menikahi Ci Upi. Ia sangat berharap kelak Ci Upi menemaninya memimpin istana. Malam harinya, pangeran menyampaikan niatnya kepada sang nenek. Mendengar hal itu, sang nenek menjadi bingung. Jauh di lubuk hatinya, ia sangat menyayangi Ci Upi. Namun, apa daya, ia pun menyadari bahwa cepat atau lambat cucunya itu akan meninggalkannya. Sebenarnya nenek sangat berat untuk melepaskan Upi. Nenek khawatir akan keselamatannya. Ia tak pernah jauh dari nenek. Tak ada satu orang pun yang ia kenal di luar sana. Iya, Nek, saya mengerti, tapi saya sangat mencintai Ci Upi dan selalu menjaganya. Lantas, bagaimana denganmu, Nak? Apakah kau bersedia menikah dengan Bujang Kelana? Maaf, Nek, jika nenek mengizinkan, maka saya pun mau menjadi istri Bujang Kelana, sebab saya pun mencintainya, Nek. Baiklah, jika kalian memang saling mencintai, nenek akan merestui kalian. Nenek hanya berpesan, kalian harus hidup rukun, saling menjaga, dan jangan pernah berpisah. Jikapun kalian berpisah, nenek harap hanya maut yang memisahkan. Terima kasih, Nek. Saya akan pulang esok hari ya, Nek. Setelah mendapat restu dari kedua orang tua, saya akan segera ke sini dan membawa Ci Upi. Pagi-pagi sekali, Ci Upi sibuk menyiapkan makanan untuk bekal pangeran di jalan. Sementara sang nenek berdoa agar pangeran selamat sampai tujuan. Kemudian, ia memberi sebuah peti kecil kepada sang pangeran. Keris pusaka ini adalah peninggalan dari almarhum suami nenek. Ingat, kalian hanya boleh menggunakan keris ini jika dalam keadaan mendesak. Kemudian, berangkatlah sang pangeran. Sawah berganti gunung, gunung berganti sungai. Begitulah berhari bermalam, semakin jauh pangeran dalam perjalanannya. Setelah beberapa lama, sang nenek jatuh sakit dan meninggal dunia. Ci Upi pun tinggal sendirian di rumahnya. Untuk menghilangkan kesedihannya, Ci Upi menyibukkan diri dengan cara pergi ke ladang dan memanen buah-buahan. Menjelang sore hari, Ci Upi duduk termenung di halaman rumahnya. Ia merindukan Bujang Kelana yang tak kunjung datang. Tiba-tiba, Ci Upi terkejut tatkala melihat rombongan prajurit menuju ke rumahnya. Kemudian, turunlah seorang pangeran yang sangat tampan dan sangat gagah dari kudanya. Pakaiannya sangat indah, berkilau keemasan. Ci Upi pun kagum sekaligus bingung atas kedatangan pangeran tersebut. Siapa tuan ini? Apa gerangan yang membawa tuan hingga sampai kemari? Sudah lupakah kau padaku, Ci? Aku adalah Bujang Kelana, Ci. Aku akan membawamu pulang ke istana. Apakah kau sudah siap? Benarkah kau Bujang Kelana? Mengapa kau berpakaian seperti seorang pangeran? Sang pangeran menceritakan penyamarannya kepada Ci Upi. Ia meminta maaf kepada Ci Upi karena telah berbohong. Dengan kerelaan hati,
Ci Upik pun memaafkan sang pangeran. Ia menyuruh pangeran masuk ke dalam rumah untuk beristirahat sejenak. Lalu, Ci Upik membuatkan minum untuk pangeran. Ia pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya, termasuk peristiwa kematian neneknya. Sang pangeran merasa sangat sedih mendengar cerita tersebut. Ia menyesal karena telah meninggalkan mereka terlalu lama. Tak seharusnya kau menderita begini, Ci. Ini semua terjadi karena salahku. Tidak, pangeran, semua ini bukan salahmu. Semuanya telah menjadi suratan takdir. Akhirnya, pangeran membawa Ci Upik ke istana. Pernikahan mereka berlangsung selama 7 hari 7 malam. Para undangan dari seluruh penjuru negeri turut bahagia menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Tatkala Ci Upik meminum air yang disuguhkan, para undangan merasa heran melihat keunikan Ci Upik. Air yang diminumnya tampak mengalir melalui kerongkongannya, sehingga timbullah rasa iri hati di antara para undangan itu. Tanpa diketahui oleh pangeran, ternyata para raja yang iri hati terhadap keberuntungannya telah mengatur rencana jahat. Mereka selalu berpura-pura bersikap baik di hadapan pangeran. Namun, lama-kelamaan, sang pangeran menyadari niat jahat para raja tersebut. Hal itu membuatnya selalu bersikap berhati-hati kepada mereka. Pada suatu hari, para raja yang iri hati kepada pangeran mengajaknya berburu ke dalam hutan. Sebenarnya, pangeran tak ingin memenuhi ajakan tersebut, tetapi pangeran tak dapat menolak. Akhirnya, pangeran memberitahu istrinya mengenai ajakan tersebut. Ci Upik tentu saja merasa takut dan sedih. Ia tak mau ditinggal pergi oleh pangeran. Sementara sang pangeran dengan segala upayanya meyakinkan Ci Upik agar tetap tenang. Prajurit, tolong sampaikan kepada pangeran bahwa aku mengajaknya berburu di hutan. Baiklah, pesan raja akan saya sampaikan kepada pangeran. Anda khawatir dengan kulit kusam dan berminyak. Tenang, kami punya solusinya, yaitu dengan menggunakan sabun Nu Amorea. Sabun ini terbuat dari bahan alami dan tidak berbahaya. Cocok untuk semua jenis kulit dan sudah memiliki nomor BPOM serta sertifikat halal. Cewek dan cowok pun bisa memakainya. Anda bisa mendapatkan produk ini di Facebooknya Dinda Ayu Nu Amorea. Aku berjanji akan pulang dengan selamat. Namun, jika nanti kau mendengar kabar kematianku, maka segeralah pergi dari negeri ini. Jangan sampai satu orang pun yang bisa mengenalimu. Kenallah kata nenek dahulu, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Kemudian, pangeran pun memberikan peti kecil pemberian sang nenek kepada Ci Upik. Ia ingin agar Ci Upik menjaga dirinya sebagaimana ia menjaga keris pusaka tersebut. Setelah itu, pergilah sang pangeran bersama para rombongan raja yang iri hati kepadanya. 3 hari berlalu, pangeran yang pergi berburu belum juga pulang ke istana. Ci Upik merasa sangat cemas. Siang dan malam, ia selalu memanjatkan doa untuk keselamatan suaminya itu. Tak lama kemudian, seorang hulu balang dengan tubuh penuh luka pulang ke istana. Ia menyampaikan kabar bahwa pangeran telah meninggal dunia bersama beberapa raja lainnya dalam suatu perkelahian. Ci Upik sangat terkejut. Ia tidak percaya bahwa suaminya telah meninggal dunia. Hatinya sangat sedih setelah mendengar kabar tersebut. Namun, apa daya, ia harus tetap meninggalkan negeri itu untuk memenuhi pesan sang suami. Malam harinya, Ci Upik menyiapkan bekal yang dibutuhkan. Ia pun membawa serta keris pusaka sang nenek dan bungkusan yang berisi biji-bijian ke dalam sakunya.
Lalu ia memoleskan minyak hitam ke seluruh tubuhnya, sehingga tubuhnya yang putih berubah warna menjadi hitam. Tak seorang pun yang mengenalinya. Dengan perasaan sedih, Ci Upik lantas meninggalkan istana. Ia tak tahu harus pergi kemana. Hutan berganti desa, desa menjelma menjadi lautan. Di negeri seberang, di negeri baru, Ci Upik berpetualang sendirian tanpa ada sosok yang menemaninya. Setelah berjalan selama berhari-hari, akhirnya Ci Upik sampai ke pelabuhan dagang. Ia menumpang salah satu kapal yang berada di pelabuhan tersebut. Kemanapun perginya kapal itu, ia akan turut serta di dalamnya. Ci Upik telah berlayar bersama kapal yang ditumpanginya. Ci Upik merelakan semua hal yang terjadi pada dirinya, sebab ia pun tidak dapat menolak ataupun menghindarinya. Setelah seminggu berlayar, kapal yang ditumpangi oleh Ci Upik sampai ke wilayah Jambi. Kapal itu mengalami kecelakaan dan terbalik. Sebagian awak kapal tenggelam, sementara Ci Upik dan beberapa orang lainnya selamat. Seluruh minyak yang melekat di tubuh Ci Upik pun luntur, sehingga tampaklah kecantikannya. Badan kapal yang terbalik membelah aliran sungai Batanghari dan berubah menjadi daratan yang luas. Ci Upik dan beberapa orang yang selamat dari kecelakaan itu mendiami daratan tersebut. Kemudian, Ci Upik teringat biji-bijian yang diberikan oleh si kakek yang pernah dibantunya. Ia pun menebarkan biji-bijian itu di beberapa tempat dan air sungai. Seketika, biji-bijian tersebut tumbuh menjadi berbagai macam bunga dan pohon yang berbuah lebat. Sedangkan biji lain yang disebarnya ke sungai berubah menjadi berbagai jenis ikan. Ci Upik dan orang-orang di sekitarnya merasa takjub bercampur gembira. Mereka pun bersorak-sorai riang dan mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ajaib sekali biji-bijian ini. Ci Upik beserta orang-orang di sekitarnya membuat taman yang indah untuk bersantai dan melepas lelah. Di tengah-tengah taman tersebut terdapat sebuah danau, tempat Ci Upik mandi. Kemudian, oleh orang-orang di sana, danau tersebut diberi nama Danau Ci Upik. Keajaiban daratan itu ternyata terdengar oleh para raja yang telah membunuh pangeran. Mereka menduga bahwa semua itu merupakan ulah Ci Upik. Terlebih, mereka juga mengetahui bahwa ada seorang wanita yang cantik jelita tinggal di sana. Para raja itu pun mengatur strategi dan siasat untuk menyerang tempat tinggal Ci Upik. Mereka mengarahkan beberapa pasukan menuju ke sana. Namun ternyata rencana jahat mereka diketahui oleh Ci Upik. Ia pun bertapa sehari semalam di tepi sungai Batanghari. Dalam pertapaan itulah Ci Upik bertemu kembali dengan sang kakek yang pernah menolongnya. Tancapkanlah keris pusaka milikmu di tepi sungai ini. Niscaya keris itu akan berubah menjadi seekor naga yang menjaga tempat tinggalmu. Lalu sang kakek menghilang lagi tanpa jejak. Ci Upik mengira bahwa wangsit yang diterimanya itulah jawaban dari kegundahan hatinya. Keesokan harinya, Ci Upik menancapkan keris pusaka miliknya ke tanah sesuai dengan perintah kakek. Kemudian, bergeraklah aliran sungai Batanghari itu membentuk seekor naga yang besar. Tepian sungai itu pun tiba-tiba ditumbuhi banyak pohon-pohon besar. Tak lama kemudian, sampailah pasukan para raja yang hendak membunuh Ci Upik ke wilayah Jambi. Namun, sebelum mereka menginjakkan kaki di tepian sungai Batanghari, kapal yang mereka tumpangi hancur berkeping-keping, diterpa ombak yang besar. Konon, sang naga yang marah memangsa seluruh pasukan. Akhirnya,
Ci Upik dan orang-orang di sana selamat, tak ada seorang pun yang mengusik kehidupan mereka. Tamat. Kegelisahan sungai Batanghari, angin tetap membawa arah jalan, mengalir dalam nyawa yang tak berhenti. Hidup tetap akan berwarna, terus mencoba mengemas keresahan. Dalam gigil malam yang tak berembun, dan kau pun masih berada di tebing kebingungan. Dalam ribuan tanya yang menunggu kepastian jawaban. Aku akan mempersiapkan mimpi untukmu dalam belayan desah napasku. Atas kesempurnaan rangkul yang kau tasbih dalam ikrar, kemarilah sayang. Jangan biarkan keresahan kita termenung di pintu keraguan itu. Lahanmu selalu membutuhkan benih dalam klimaks zikir, kerinduan yang dalam. Bunga kenanga di atas kubur, pucuk sari panen Jawa. Apa guna sombong dan takabur, rusak hati, badan binasa. Kemalang inai saya, itu usulkan tiba-tiba. Kaimah manun akan dipakai, kainan musuh tidak sebanding. Ulang tidak sebanding sayang, pakailah amot tu elok duduk, dapatkan tidur bersanding, tidur di rumah dengan balagu. Rasanya abang tak salah lagi, baik namuku nan seberang. Itulah dia si batik Jambi, buah keduduk buah balimbing sayang, dengan dipatik di pagi hari. Nengok pengantin duduk bersanding, coba dua batik Jambi. Itulah yang dapat kami persembahkan untuk teman-teman sekalian. Semoga persembahan kami tadi dapat bermanfaat bagi yang menyaksikannya. Saya suka memasak nasi, padi tumbuh di tengah sawah. Kami tutup acara ini dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja, dari Sialang Belang Tak Besi hingga Bukit Tambun Tulang. Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah, bersih, aman dan tertib kotanya, serta ramah